Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'lim wa ta'allum wal ifadah wal istifadah wa nafa' wal intifa' wat tadhkir wat tadhakkur wal hath 'ala tamassuk bi kitab wa sunnati rasul wad du'a ila al huda wad dilalatu 'ala al khair ibtigha'a wajhi qurbi thawab subhanahu wa ta'ala. La raha walidina walidika wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin ajma'in. Khususan sayyidina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. ثم يروى بإخوانهم الأنبياء المرسلين وأزواج الطاهرة أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان بالدين ثم إلى سيدنا الإمام الهجر الله بن عيسى سيدنا عبيد الله بن حماد بن عيسى سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن السقاف الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصول وفروعهم السيد سالم بعلوي أينما كانوا وحل دروهم مشرق مغربها خصوصا الشيخ سلطان العلماء أهل سالم بن عبد الله الشاطري أبي عبد الله محمد بن شهاب علي مشهور الحفيظ وأصول وفروعهم شيخهم دلمدتهم والمنتسبين إليهم أجمعين الحب جعفر بن شغان السقاف علي بن سقاف عبد القادر بن السقاف عبد القادر بن أحمد السقاف والحبيب هادي بن صادق بن شهاب بن سالم ثم إلى روح إمام بدر الأحقاب عمر بن سقاف ثم إلى روح صاحب هذا الكتاب الإمام الشعراني وأصولهم وفروعهم وشيخهم تلامذتهم والمنتسبين إليهم أجمعين أن الله يعد رجالهم الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظهم وينفعنا بهم بعيد عن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعملاتهم في الآخرة وأن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وعليكم فتح العارفين فكنا في نعمة التأويل وهدينا سبيل السبيل وجعلنا بكم علماء أتقياء صلحاء نجباء وأن الله يفتح علينا وأن الله يرزقنا كما نبتبع النبي محمد صلى الله عليه وسلم ظاهر باطنا في عافية وسلامة وعلى كل صالح جامع شامل خرجنا والآخرة دافع لكل شر جالب لكل خير ولوالدنا ولشيخنا ولأحبابنا ولجميع المسلمين ومن وأسلفنا صلحنا وإناه ما طلبناه ما خصوصا إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وكان عكرمة رحمه الله يقول أكثروا من النية الصالحة فإن الرياء لا يدخل في النية. Al-Imam Asy-Sya'rani beliau melanjutkan lagi nasihatnya dalam kitab karya beliau Tanbihul Mughtarrin. Beliau menyatakan masih dalam bab ikhlas, termasuk akhlaknya para salafus saleh adalah ikhlas. Nah, di antara nasihat beliau dalam bab ikhlas ini, yang mana dalam bab ikhlas ini beliau sangat panjang sekali pembahasannya, menukil banyak kisah, banyak perkataan daripada para ulama, karena ikhlas ini adalah yang terpenting dalam ibadah kita, dalam Islam kita. Beliau menukil Imam Ikrimah rahimahullah pernah berkata, perbanyaklah niat yang baik, an-niyah as-salihah, niat yang baik. Kenapa kok kita diperintahkan untuk niat yang banyak, niat baik yang banyak? Karena riya itu tidak masuk pada niat. Mungkin kalau kita sedekah itu bisa riya. Kalau kita sholat bisa riya. Kita di masjid bisa riya. Tapi kalau dalam hati itu yang tahu antara kita sama Allah. Nah, niat itu letaknya di hati. Maka kamu ketika sedekah, perbanyak niat kamu. Kamu ketika di masjid, perbanyak niat kamu. Kamu ketika beramal, perbanyak niat kamu, niat-niat baik-baik. Kenapa? Karena niat itu tidak ada riyanya sama sekali. Karena niat itu yang tahu antara engkau dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi riya hanya masuk pada ibadah yang kelihatan. Tapi ibadah yang sifatnya qalbi, ibadah qalbiyah, tidak bisa dimasuki oleh riya. Makanya Nabi SAW beliau pernah bersabda, niyatul mu'min khairum min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih afdol, lebih mulia, lebih utama dari amalnya. Karena terkadang kita itu beramal kelihatannya sedikit, tapi ketika niatnya itu banyak, maka pahalanya bisa
sebanyak niat kita walaupun amalnya secara lahiriah adalah sedikit. Karena banyaknya niat kita, maka Allah membalas niat kita tanpa melihat sedikitnya amal kita. Itu hebatnya niat. Bahkan Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqul, la yahtaju syai'un min furu'il Islam ila niyatin ba'da ikhtiyari sahibi ad-dukhul fil Islam. Sahabat Nabi, sepupu Nabi, Al-Imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma pernah berkata, sebetulnya ketika kamu sudah baik niat Islam kamu, sudah bersih hati kamu dalam keislaman kamu, sebetulnya kamu gak perlu lagi niat-niat yang lain, itu gak perlu. Kenapa? Di awal kamu sudah menata niat untuk Islam kamu, untuk ibadah kamu, untuk amaliyah kamu. Kata beliau begitu. Wa kana Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah ta'ala yaqul, kullu amalin ya'maluhu al-mu'min min a'malil Islam mimma lam tahdurhu fihi niyyah fa niyatul Islam tujzih. Setiap amalan yang dilakukan oleh seorang mukmin daripada amaliyah ibadah Islam yang mana dia saat itu lupa untuk niat, maka cukup niat Islamnya dia di awal, keislaman dia di awal dengan niat yang sudah ditata, itu cukup bagi dia, nggak perlu lagi niat. Ketika kamu betul-betul ikhlas niatnya dari awal, ketika kamu betul-betul sudah menata niat dari awal, nggak perlu lagi. Maka Imam Sya'rani berkata, qultu, saya berkata Imam Sya'rani, wa fi dzalika taqwiyatun lil Hanafiyah. Perkataan sebelumnya ini yang sudah saya terjemahkan itu adalah memperkuat madhab Hanafi. Kalau kita madhab Syafi'i, wudu niat hukumnya apa? Rukun, wajib. Mandi besar, mandi junub, mandi jenabat. Niatnya hukumnya apa? Hukumnya niatnya wajib. Tapi dalam madhab Hanafi, niat wudu hukumnya tidak wajib. Niat mandi jenabat hukumnya tidak wajib. Kenapa? Cukup dia Islam, itu sudah mencakup seluruh niatnya dalam ibadah Islam. Ini menurut madhab Hanafi. Jadi menurut madhab Hanafi itu, kamu Islam, buat apa kamu niat lagi? Cukup sudah Islam kamu itu mencakup pada ibadah yang berada dalam Islam kamu. Dalam amaliyah kamu sehari-hari ya sudah mencakup daripada keislaman kamu, sudah mencakup daripada niat-niat tersebut. Ini nggak perlu lagi niat wudu, niat mandi menurut Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Mazhab Syafi'i nggak perlu niat. Wa kana Nu'aim bin Hammad rahimahullah ta'ala yaqul, darbudh dhahr bis-siyad ahwanu alaina minan niyyatus salihah. Seorang ulama yang bernama Nu'aim bin Hammad rahimahullah, beliau berkata, lebih menurut kami, menurut saya, kata beliau, lebih ringan saya dicambuk, punggung saya dicambuk, daripada saya disuruh untuk niat sholihah, niat yang baik. Karena repot orang niat baik itu. Orang niat tulus karena Allah, itu repot. Jadi lebih mudah bagi saya, lebih ringan bagi saya untuk apa? Saya dipecut. Itu lebih gampang menurut saya. Saya dipecut, dicambuk sampai robek-robek kulit saya. Itu lebih ringan menurut saya. Daripada apa? Niat yang baik, niat yang tulus. Kenapa? Repot, sulit orang niat yang tulus itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti ada aja halangan yang mana mencegah kita untuk niatnya lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelihatannya kita kalau sholat lillahi ta'ala, kalau wudu lillahi ta'ala, untuk Allah ta'ala, untuk Allah semata. Tapi hatinya kadang-kadang bukan karena Allah, karena hal yang lain. Kadang kita sedekah, kadang kita haji, umrah, ibadah yang lain, itu lillahi ta'ala, bicaranya, lisannya. Tapi kadang hatinya itu belum bisa mengontrol. Apakah betul-betul lillahi ta'ala, karena Allah semata atau karena Allah dan yang lainnya, atau
malah justru karena lainnya Allah nggak ada sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Wa kana Mansur bin Al-Mu'tamir rahimahullah taala wa Thabit Al-Bannani rahimahullah yaqulan talabna al-ilma wa ma lana fihi niyyah farazaqana Allahu an-niyyata as-salihata ba'da dzalik. Seorang ulama yang bernama Mansur dan Thabit Al-Bannani, kedua-duanya adalah orang hebat, tokoh agama. Mereka berdua berkata, kami dulu ketika kami thalabul ilmi, mencari ilmu, kami tidak ada niat apa-apa. Enggak pasang niat apa-apa. Subhanallah. Pertengahan jalan ketika kita masih mencari ilmu agama, Allah memberikan rizki kepada kami niat yang baik. Niat yang tulus karena Allah Ta'ala. Kenapa? Kata beliau alasannya, li'annal ilma kullahu yab'athu sahibahu al-ikhlas. Karena ilmu itu bisa membangkitkan semangat orang yang memiliki ilmu untuk supaya dia itu lebih mendekati keikhlasan. Tapi berbeda orang yang dia tidak cinta ilmu, gak suka majelis seperti ini, gak suka mendengarkan ilmu, maka dia untuk menuju ikhlas terlalu jauh. Tapi ketika dia cinta ilmu, suka mendengarkan ilmu, suka di majelis ilmu, suka mencatat ilmu, suka dengan ahli ilmu, cinta dengan ahli ilmu, cinta dengan kitab, buku-buku ilmu, maka untuk keikhlasan dia lebih diharapkan, lebih dekat dengan keikhlasan. Akan mengarahkan ikhlasnya. Ibarat dia sudah naik kereta. Kereta itu adalah naik tumpangannya dia. Sudah ada relnya. Yang mana rel tadi itu mengarahkan dia menuju ke ikhlas. Alamatnya ikhlas. Dia tinggal naik ilmu ini aja. Ilmunya, keretanya sama relnya itu sudah terarah. Ikhlasnya, keretanya, relnya akan mengarahkan dia ke alamat ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala semata. Fayasir yatlubuhu hatta yahsula lahu. Sehingga karena ilmu, kata beliau berdua, karena ilmu itu mendapatkan ilmu, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan niat yang shalihah. Beliau Abu Sulaiman Ad-Darani tadi itu adalah seorang hebat, ahli zuhud, seorang zahid, orang yang sangat zuhud, termasuk orang-orang yang hebat di dalam tasawufnya, seorang sufi besar, tokoh sufi. Bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yaqul, dukhulu ahlil jannah wa ahlin nar fihima yakunu bil a'mal wa khuluduhum fihima yakunu bin niyyat. Perhatikan perkataan daripada pemimpin para tabi'in, murid daripada sahabat Nabi, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Dia berkata, orang masuk surga dan orang masuk neraka itu karena amal. Masuk surga karena amal soleh, masuk neraka karena amal toleh, amal yang gak baik. Karena maksiat dia masuk neraka, amal maksiat, perbuatan maksiat dia masuk neraka. Karena perbuatan baik dia masuk surga. Tapi kekalnya dalam surga atau neraka itu tergantung niat. Apakah kamu termasuk orang yang kekal di surga? Tergantung niat kamu. Di dunia bagaimana saat beramal? Apakah kamu termasuk orang yang kekal di neraka? Ya tergantung niat kamu. Lihat tuh orang-orang munafik di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bangun masjid. Bangun masjid. Masjid ini masjid. Tapi sama Nabi suruh ngancurin.
Hancurkan. Disuruh hancurkan sama Nabi. Masjid ini masjid. Kenapa? Niatnya nggak benar. Niatnya nggak benar. Orang munafik mereka. Menyembunyikan kekufurannya. Menampakkan Islam. Kayak mereka tuh paling Islam, paling hebat. Padahal dalam hatinya benci sama Islam. Benci sama Nabi. Benci sama Quran. Hingga ketika mereka membuat masjid, Nabi nyuruh ngancurin. Bukan Nabi radikal, bukan. Tapi kan niatnya tadi itu. Gak beres. Suruh ngancurin sama Nabi. Karena amalnya kelihatannya baik, tapi dalamnya enggak. Busuk, kotor, najis. Niat itu yang membuat najis amal tadi itu. Jadi kadang-kadang kelihatannya amalnya itu suci, tapi yang membuat najis amal tersebut adalah apa? Niat. Ketika kamu beramal, berbuat kebaikan, kebajikan, tapi niat kamu enggak benar, itu yang membuat najis amal tersebut, yang membuat kotor amal tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hati-hati. Kekalnya kamu di surga, kekalnya kamu di neraka, tergantung niat kamu. Kata beliau. Wa kana Abu Dawud At-Tayalisi rahimahullahu taala yaqul yanbaghi lil 'alim idza harrara kitabahu ay yakuna qasduhu bidzalika nusratad din la madhahu bainal aqran li husnit ta'lif. Abu Dawud At-Tayalisi rahimahullah beliau berkata, seharusnya bagi seorang yang alim, seorang ulama, ketika membuat kitab, punya karya buku atau kitab, atau dia ceramah, atau streaming begini misalnya, atau mau'izah hasanah misalnya, mengajar dan lain-lain, itu niatnya adalah nusratad din, menolong agama Allah. Bukan supaya apa? Biar followersnya tambah banyak, biar pecintanya tambah banyak, biar muridnya tambah banyak, biar jamaahnya tambah banyak, biar terkenal, biar fotonya dipajang di mana-mana, biar orang suka majang fotonya di dalam rumahnya. Itu semua yang membuat najis dakwahnya seorang ulama. Kalau ulama dalam hatinya ada pikiran seperti itu semua dakwahnya dia itu jadi najis. Yang membuat najis dakwahnya, ajakannya adalah apa? Niatnya yang busuk. Niatnya yang najis. Ibarat air. Ini misalnya ember. Bersih airnya, jernih. Dari mata air langsung. Kemudian ada satu ember lagi, kencing ibaratnya. Air seni, kotoran. Dimasukkan ke dalam sini. Sejernih apapun ember ini akan kotor. Sejernih apapun dakwahnya, sehebat apapun dakwahnya ulama tersebut, tapi kalau niatnya kayak air seni, kayak kencing, kayak kotoran unta, kotoran sapi, percuma, kotor. Iya, sehebat apapun dakwahnya, kotor. Kenapa? Niat yang membuat najis. Wal'iyadzubillah. Wa fit Taurah kullu amalin qabiltuhu fahuwa katsir wa in kana qalilan wa kullu amalin radadtuhu fahuwa qalil wa in kana katsiran. Dalam kitab Taurat, kitab Nabi Musa alaihis salam. Kitab Taurat, kita semua tahu kitab Taurat. Dalam kitab Taurat disebutkan Allah berfirman, setiap amal yang aku terima, kata Allah, qabul, berarti amalnya qabul, maka itu besar, banyak, kata Allah. Walaupun amal itu kecil di hadapan manusia, di hadapanku besar. Kenapa? Qabul kok. Tapi kata Allah dalam Taurat selanjutnya, dan setiap amal yang itu, amal tadi itu banyak, dia beramal banyak, dia berbuat banyak, gede, tapi aku tolak, ya kecil, di hadapanku kecil, gak ada apa-apanya, gak ada nilainya. Ibarat begini, kamu ditawari orang punya toko snack
satu toko buat ente ini. Ini satu toko semua ini buat ente. Tapi semua snacknya kadaluarsa. Mau ente? Kelihatannya banyak. Wah, toko. Satu toko besar tokonya ini. Semua buat ente. Tapi snacknya kadaluarsa. Buat apa? Dia dikasih snack segitu banyaknya tapi kadaluarsa. Ibarat begitu. Remeh menurut ente. Ah, gak mau. Kadaluarsa dikasih ke Nana. Buat apa? Ibaratnya begitu. Ente berbuat, beramal. Ente hadiahkan ke Allah. Tapi ibarat snack kadaluarsa, tidak diterima sama Allah. Kadaluarsa dikasihkan Allah. Najis dikasihkan Allah. Buat apa? Gak diterima sama Allah. Tapi ente walaupun ngasih snack, cuma satu snack yang kecil, harga 500-an, harga 1000-an atau 2000-an. Daripada satu toko kadaluarsa, sama snack 2000 yang belum kadaluarsa, pilih mana? Ya ini yang 2000 ini. Walaupun kelihatannya murah, sedikit, tapi diterima, qabul, makbul. Berarti begitu. Nah, maka kita ini ibadah jangan dilihat banyaknya. Lihat apa? Kualitasnya. Berusaha kita ini untuk istiqomah, walaupun sedikit, tapi istiqomah untuk apa? Meningkatkan kualitas ibadah kita, bukan memperbanyak ibadah yang mana tanpa kualitas dan nggak bermutu. Kayak tadi itu, percuma. Makanya salah satu tokoh di kota Tarim, datuknya para habaib, Syekh Umar Mihdar, radhiyallahu anhu. Syekh Umar Mihdar, beliau berkata, "Lau alimtu anna Allah taqabbal minni tasbihah wahidah, la dhayyaftu ahl Tarim hatta kilabha al-bur." Atau kama qala. Kata beliau, Syekh Umar Mihdar, kalau seandainya saya tahu satu saja tasbih saya diterima Allah. Dari hebatnya amal yang makbul ya, amal yang qabul. Tidak usah banyak-banyak wes, tidak usah sholat, tidak usah zakat, tidak usah puasa, tidak usah haji. Satu aja tasbih, ringan, enteng. Satu aja tasbih yang saya tasbihkan. Ibarat tasbih itu kan ada 99. Ya kan? Satu aja ini satu. Ini saya tahu Allah nerima satu biji saya tasbih ini. Maka dari senangnya saya, seluruh kota Tarim, walaupun anjing-anjingnya, tak suguhi. Daging, gandum, monggo silahkan. Dari senangnya saya, karena Allah, saya tahu Allah nerima satu biji tasbihnya saya. Nah kok kita kok yakin ini semua diterima? Berbiji-biji diterima. Beliau aja satu aja sudah begitu senangnya. Apalagi sholat, apalagi zakat, apalagi puasa, haji, umrah, segalanya. Yang besar-besar. Satu aja tasbih, saya tahu Allah nerima, kata beliau. Semua saya jamu, satu kota saya jamu. Walaupun anjing yang mughalladhah, saya jamu dari senangnya saya. Karena saya tahu Allah nerima amalnya saya. Satu tasbihnya saya. Masya Allah. Sulit-sulit untuk memiliki ibadah yang berkualitas itu sulit. Perlu perjuangan. Perlu ilmu, tentunya seperti tadi yang disampaikan. Gak pakai ilmu gak bisa. Kamu malas cari ilmu, mendekati ulama, gak bisa. Harus. Kamu punya pegangan. Wa kana al-Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala yaqul, "Idza kan yas'alu as-sadiqina 'an sidqihim mithil Ismail wa Isa alaihim as-salatu was-salam." Yus'alu idza kana yus'alu as-sadiqin 'an sidqihim mithil Ismail wa Isa alaihim as-salatu was-salam fa kaifa bil kadhibin min amthalina. Al-Imam Fudail bin Iyad, tokoh sufi, beliau berkata rahimahullah, kalau di dalam Al-Quran Allah menceritakan nanti Nabi Ismail dan Nabi Isa alaihi wassalam
akan dipertanyakan tentang sidiknya mereka, jujurnya mereka. Ditanya sama Allah. Dipertanyakan, nah, bagaimana orang seperti kita? Kata beliau. Oh, Nabi Ismail ditanya. Nabi Isa ditanya. Lah kok kita? Orang-orang yang banyak berbohong, banyak berdusta. Yang seperti mereka, maksum, tanpa dosa, Rasul, Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Ditanya sama Allah tentang sidiknya mereka, jujurnya mereka, kejujuran mereka. Apalagi kita, orang-orang yang banyak berdusta. Hati-hati makanya. Dengan niat, dengan hati, hati-hati. Jangan berdusta. Walabisa Dawud at-Ta'i thawbahu maqluban marratan. Faqalu lahu ala tughayyiruhu? Faqala inni labistuhu lillahi fala ughayyiruhu. Ada seorang ulama. Ini perhatikan ini. Ulama dulu hebat ini. Seorang ulama, tokoh sufi juga. Imam Abu Dawud at-Ta'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih. Suatu saat beliau pakai baju. Berat ini ya, misalnya ya, pakai baju. Keluar rumah. Bajunya itu kebalik. Ibarat ana misal, saya pakai baju ini kebalik. Balik lah. Jadi dalamnya yang di luar. Gitu. Ditegur sama orang-orang. Wahai Syekh. Berarti Ustadz. Berarti begitu. Bajunya kebalik. Dirubah aja. Biar kelihatan enak. Katanya beliau. Saya tadi itu makainya karena Allah. Kalau saya rubah nanti saya makainya karena kamu. Ya saya biar gini aja karena Allah aja. Ya, mereka tuh sudah tidak ngurus. Orang mau ngomong apa, tidak ngurus. Mereka tuh orang-orang sufi itu. Ente mau ngomong bajunya anak kebalik. Yang penting tadi, anak itu secara nggak sengaja pakai. Dan saya sudah niat. Orang dulu, orang hebat, pakai baju pun niat. Jalan kaki melangkah niat. Pergi kemana berniat. Mereka nggak ada nggak pakai niat. Semua pakai niat. Suatu saat kok kebetulan bajunya kebalik. Terbalik. Beliau tidak mau merubah. Bukan karena nggak rapi. Kenapa? Takut beliau merubah pakaiannya tadi itu. Dibalik lagi. Takut karena manusia. Bukan karena Allah. Khawatir beliau. Tidak ada. Biar gini aja nggak apa-apa. Masya Allah. Rahimahullah ta'ala. Waqad kana Amirul Mu'minin Aliyun radhiyallahu anhu yaqul Inna lil mura'i thalatha alamatin. Perhatikan perkataan khalifah yang keempat. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nafa'ana bih. Sesungguhnya orang yang riya itu punya 3 tanda, 3 ciri-ciri. Ini ciri-ciri orang riya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, yaksalu idza kana wahdahu. Kalau dia tuh sendirian, malas, gak semangat. Bagaimana yang kemarin madros? Ada orang tanya sama saya, bagaimana andanya orang ikhlas? Saya jawab, ente di luar, depannya orang banyak, sama ente sendirian, semangatnya ente ibadahnya itu sama. Bukan terus ente di depan orang tambah semangat ibadahnya. Enggak. Jadi ente mau sendirian di rumah, atau ente mau di luar rumah ibadahnya, sedekahnya, sholatnya, ke masjidnya, sama aja. Mau banyak orang, mau sendirian, mau sepi, mau rame, semangatnya sama. Itu orang ikhlas itu. Bukan orang riya itu. Tapi orang riya, kalau sendiri males. Sedikit-sedikit aja. Tapi kalau depannya orang, semangat. Sholat itu, a'udzubillah minasyaitonir. Sholatnya dikhusyuk-khusyukkan kalau depannya orang. Kalau di rumah biasa. Santai, cepat, jengkulat-jengkulit. Udah depannya orang, Masya Allah. Kelihatannya sholatnya yang paling khusyuk. Nah, ini orang yang riya. Tapi orang yang tidak riya adalah sendiri
rame-rame sama aja. Semangatnya sama. Itu yang pertama. Cirinya adalah malas kalau sendirian, kurang semangat kalau sendirian. Yang kedua, wa yusallin nawafila jalisan. Dia kalau sholat sunnahnya duduk. Kan sholat sunnah boleh duduk. Pahalanya setengah pahala orang sholat sunnah berdiri. Dia sholat sunnahnya duduk. Malas. Sholat sunnahnya duduk. Tapi wayan syad idza kana ma'an nas. Kalau sama manusia, Masya Allah, semangat. Kalau sholat di rumah, sholat sunnahnya duduk. Tapi kalau di hadapan manusia, berdiri. Di masjid, sholat sunnahnya berdiri. Kalau di rumah, sholat sunnahnya duduk. Malas. Jadi malas kalau di rumah. Wa yazidu fil amal idza madahuh kama yanqusu minhu idza dhammuh. Kalau dicela manusia, amalnya berkurang. Kalau dipuji manusia, amalnya tambah. Itu orang riya itu. Tapi orang yang ikhlas, mau dipuji, mau dicaci, sama aja. Ya saya begini, apa adanya. Saya di hadapan Allah sendirian, ya saya begini. Di hadapan manusia, saya begini. Karena menurut saya di hadapan manusia, saya sendirian di hadapan manusia, sama aja saya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang saya pandang hanya pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini 3 ciri-cirinya. Waqad kana Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala yaqul. Kullu syai'in azhartahu min amali fala a'udduhu syai'an li'ajzi amthalina 'anil ikhlas idza ra'ahu an-nas. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, tokoh besar. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata, semua amal yang saya lakukan di hadapan manusia, pokoknya bukan saya sendirian, yang saya lakukan di hadapan manusia, itu tak anggap nol. Walaupun sebanyak apapun itu, saya anggap nol. Kenapa? Karena sulit. Orang seperti saya, ini beliau nih, wali, tokoh, sufi, itu masih bisa berkata begitu, apalagi orang seperti kita. Karena orang seperti kita, kata beliau, itu kalau sudah dilihat orang, sulit gak riya? Sulit. Mau ikhlas itu sulit. Jadi makanya kalau saya itu beramal di hadapan manusia, saya anggap nol. Belas. Kayak saya itu belum beramal. Tapi kalau saya sendirian, saya bisa ngatur. Sekelas beliau. Apalagi sekelas kita. Sekelas kita. Orang seperti saya. Apalagi sekelas kita. Allah. Sekelas beliau aja yang pasti ikhlasnya sudah wali ada wali gak ikhlas. Mujtahid, orang hebat. Itu aja masih menyatakan apa? Semua amalan yang saya lakukan di hadapan manusia, saya anggap nol. Saya tidak melakukan apa-apa. Masya Allah. Terakhir ini. Wa kana Ibrahim At-Taimi yalbasu lubsal futyan. Fakana la ya'rifu ahadun annahu minal ulama illa ashabah. Wa kana yaqul al-mukhlisu man yaktumu hasanatih kama yaktumu sayyiatih. Al-Imam Ibrahim At-Taimi, beliau berkata, Imam Ibrahim At-Taimi itu beliau walaupun sudah tua, beliau itu pakai pakaiannya itu pakai pakaian anak muda. Jadi beliau kalau keluar rumah itu jarang orang yang
tahu kalau ini Ibrahim At-Taimi. Orang-orang taunya ya orang biasa gitu. Pakai pakaian biasa begitulah. Tidak ada yang kenal kecuali muridnya. Muridnya tahu. Ini guru ini. Ini syekh, guru. Tahu, dari wajahnya tahu. Nah, muridnya sering ketemu. Tapi orang-orang yang lain walaupun namanya itu enggak asing. Tokoh kan, namanya enggak asing. Kalau melihat beliau pakai pakaian itu tuh enggak kenal. Ini siapa? Enggak tahu. Beliau memang menyembunyikan dirinya. Beliau juga berkata, termasuk dawuhnya beliau, kalamnya beliau, orang yang ikhlas itu kata beliau, orang yang bisa menyembunyikan pahalanya sebagaimana menyembunyikan kekurangannya. Mana ada orang mau menampakkan kekurangannya. Contoh saya, apa saya mau menampakkan kekurangan saya, aib saya? Nah. Kalian semuanya, tidak mau. Sama. Orang ikhlas itu begitu. Kalian, kita, suka menyembunyikan perbuatan baik kita sebagaimana kita itu juga suka menyembunyikan kekurangan kita. Sama. Itu orang ikhlas. Kalau kamu merasa seperti itu, mukhlis kamu. Mukhlisin, orang ikhlas kamu. Tapi kalau kamu masih beda antara kamu menyembunyikan pahala dengan menyembunyikan dosa, ya berarti kamu belum ikhlas. Wal-'iyadzu billah ta'ala min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan lagi masih dalam bab ikhlas. Asyik banget untuk ibaratnya kita ini, saya aja yang baca kitab ini merasa saya yang dinasihati. Enggak tahu kalian gimana mendengarkan ini. Saya aja yang baca ini tadi, yang ngartikan, saya yang nerjemahkan itu, saya merasa ini kayak nasihati saya semua ini. Karena ada di sini semua, tentang saya ada di sini semua. Luar biasa Imam Sya'rani dikumpulkan pada kitab ini nasihat-nasihat, peringatan-peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Al-Mughtarrin, Tanbihul Mughtarrin, peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Nah. Ada pertanyaan enggak di situ? Ada. Gimana? Dibacakan gitu? Dibacakan aja. Yang ada di mana? Di iService. Nama kitab. Nama kitabnya Tanbihul Mughtarrin, seperti yang barusan saya sampaikan. Peringatan bagi orang-orang yang tertipu. Awakhiril qarnil ashir, pada akhir-akhir abad ke-10, alama khalafu fihi salafahum at-tahir, yang mana saat itu banyak sekali ulama yang dianggap ulama tapi akhlaknya berbeda dengan para salaf, sehingga Imam Sya'rani menulis kitab ini untuk menasihati diri beliau dan menasihati orang-orang yang ada di zaman beliau tentang bagaimana akhlak salaf dulu yang sekarang kita itu tidak memilikinya. Makanya beliau menyampaikan semua nasihat-nasihat tadi itu. Ada lagi pertanyaan? Cara memperbaiki diri, ya dengarkan kajian ini. Dari tadi kita diperbaiki. Dari tadi kan kita kan, hati kita kan kayak dibersihkan begitu oleh beliau. Kayak kita ini kayak diduding sama beliau. Kamu begini ya. Kamu begini ya, kamu begini ya. Kita ini kayak dibaca begitu sama para ulama. Masya Allah. Sehingga kita tadi itu betul-betul yang merasa, bagi yang merasa ya. Kita betul-betul merasa, wah aku banget itu. Aku kok gitu banget ya. Itu aku banget itu. Kita sehingga bisa berubah. Karena ilmu. Yang mengarahkan kita tadi apa tadi? Relnya tadi apa? Ilmu. Yang mengarahkan kita untuk menjadi lebih baik itu ilmu. Kalau nggak ada ilmu ya kita nggak ikut. Nggak ada relnya. Nggak bener. Harus lewat pakai ilmu. Tidak bisa nggak pakai ilmu. Ada lagi? Di situ tidak ada pertanyaan. Hah? Sholat sunnah duduk boleh? Boleh. Jadi sholat sunnah itu walaupun kita sehat,
boleh dilaksanakan dalam keadaan duduk. Tapi pahalanya nisful qaim, setengah dari pahalanya orang yang sholat sunnah berdiri. Cuman itu tanda-tanda, tadi dikatakan tanda-tanda orang yang malas. Ketika kita masih mampu sholat sunnah berdiri, kenapa kita duduk? Gitu. Atau tanda-tandanya orang yang riak, kalau di rumah sholat sunnahnya duduk, kalau di masjid sholat sunnahnya berdiri. Itu juga termasuk tanda-tandanya orang yang riak. Kenapa dibedakan gitu loh? Kalau duduk ya di masjid duduk aja sekalian, nggak ada masalah. Di hadapan orang biar orang-orang tahu kamu itu sholatnya duduk. Gitu. Ada lagi? Apa itu? Oh ya sama, itu ada di Instagramnya Ashabul Yamin 99, kan ada kan? Hukum memasang kawat gigi atau behel, itu bisa dilihat di Instagram Ashabul Yamin, saya jelaskan hukumnya. Ada lagi? Caranya terhindar dari maksiat. Kita harus ada merasa diawasi Allah, muraqabah. Kalau kita merasa diawasi Allah, pasti kita akan malu. Kita mau maksiat misalnya, kita malu, ya Allah, diawasi Allah ini. Masa saya maksiat di hadapannya Tuhan? Gitu. Tapi kalau orang sudah gak punya sifat malu sama Allah, merasa diawasi Allah, ya sudah, lost doll. Lepas kendali sudah, maksiat sudah, buka aurat, sudah pacaran, maksiat yang lain dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia merasa nggak diawasi sama Allah. Dia nggak punya malu. Dia malunya cuma sama manusia, sampai sama Allah nggak malu. Harus punya sifat itu. Al-haya'u minal iman. Malu itu adalah termasuk daripada iman. Sifat malu termasuk daripada iman. Jadi harus punya sifat malu kamu. Ya, yang paling berhak untuk kamu malu kepada Allah. Ada lagi? Oh, ya. Jadi perempuan yang ditinggal suaminya, maka dia wajib melaksanakan iddah. Nah, ketika dalam masa iddah, perempuan itu dilarang keluar rumah. Kenapa? Namanya aja dia lagi melaksanakan iddah. Nah, iddah itu dia istilahnya dalam waktu yang ditentukan, tergantung dia diceraikan atau dia ditinggal mati oleh suaminya, ada waktunya sendiri-sendiri perinciannya, maka di saat iddah dia tadi itu harus di dalam rumah. Kecuali kalau misalnya tidak ada yang menafkahi anaknya atau dirinya, kecuali dia harus darurat, harus keluar kerja. Maka diperbolehkan hanya untuk nafkah tadi itu. Hanya untuk yang mencukupi kebutuhan dia di hari itu. Sudah cukup, nggak boleh untuk lebih-lebih, misalnya buat beli tas branded, buat beli motor, buat beli ini, enggak. Hanya buat kebutuhan dia di hari itu apa? Sudah cukup, pulang. Dan nggak boleh dandan, kalau bisa tutup cadar, ya, tertutup, gitu. Jadi diperbolehkan, nggak apa-apa. Anak kira itu, ini mau maghrib, ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang disampaikan barusan bermanfaat bagi kita semuanya. Hati kita dibersihkan oleh Allah. Kita dijadikan Allah termasuk orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, dijauhkan daripada sifat riya, yang mana riya bisa membuat seluruh amalan kita menjadi najis, kotor dan sia-sia, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.